Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang benda dan sifatnya. Yuk simak terus video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk anak-anak. Nah, di sini benda dan sifatnya itu ternyata terbagi menjadi tiga ya. Di sini kita mau belajar terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sifat benda berdasarkan wujudnya. Kemudian yang kedua, itu perubahan apa saja sih setelah terkena sifat benda. Kemudian yang ketiga, apa saja sih kegunaan mengenai berbagai benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, sifat benda jika berdasarkan wujudnya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga itu benda gas. Nah, kita dari yang pertama dulu ya, yaitu sifat benda padat. Sifat benda padat adalah bentuk dan ukurannya ternyata tidak mengikuti bentuk wadahnya dan memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Nah, ini dia contohnya, contoh benda padat yang ada di sekeliling kita banyak sekali ya contohnya. Ibu cuman kasih tiga. Yang pertama contohnya adalah meja, yang kedua kursi, dan yang ketiga buku. Anak-anak bisa mencari contoh lain yang ada di sekitar rumah atau di sekitar sekolah ya. Banyak sekali benda padat yang kita bisa lihat dan bisa dicontohkan di sekeliling kita. Nah, sifat benda cair adalah bentuknya selalu menyesuaikan wadahnya dan dapat mengalir ya. Itu merupakan sifat benda cair. Nah, contoh benda cair yaitu air dalam botol atau yang lain air di dalam gelas. Air mengikuti wadahnya. Ketika kita menuangkan air di dalam gelas, maka air itu akan menempati wadahnya, atau di dalam botol air itu akan menempati wadahnya. Nah, kemudian yang ketiga, sifat benda gas. Sifat benda gas adalah selalu mengisi ruang yang ditempatinya. Nah, ini dia contoh benda gas. Yang pertama adalah balon ya, balon udara. Kemudian yang kedua balon. Nah, perubahan sifat benda. Nah, di sini terdapat tiga perubahan sifat benda. Yang pertama yaitu ketika dipanaskan. Nah, benda ketika dipanaskan mengalami perubahan wujud. Contohnya apa sih? Contohnya coklat ketika meleleh menjadi cair, atau es krim, dan masih banyak lagi ya. Kemudian ketika dibakar. Ketika dibakar mengalami perubahan bentuk, ukuran, warna, rasa, dan bau. Apa sih contohnya? Yaitu contohnya kertas yang dibakar. Kemudian yang ketiga, ketika diletakkan di udara terbuka, itu mengalami perubahan wujud ya. Contohnya es meleleh menjadi air, kapur barus berubah menjadi gas. Ternyata beberapa benda itu mengalami perubahan berdasarkan sifatnya masing-masing ya. Tadi sudah dijelaskan, yang pertama ada benda yang dipanaskan kemudian berubah wujud, dan ada benda yang dibakar kemudian mengalami perubahan bentuk, ukuran, warna, rasa, dan bau. Dan yang ketiga, ketika diletakkan di udara terbuka, ternyata ada juga loh benda yang mengalami perubahan wujud. Nah, kemudian kita belajar mengenai kegunaan berbagai benda. Nah, kegunaan berbagai benda ternyata yang ada di sekitar kita itu banyak sekali ya. Kegunaan berbagai benda, yang pertama ada benda yang dari plastik, kemudian ada benda yang dari kayu, dan ada benda dari kaca, dan kemudian ada benda dari kertas. Nah, kegunaan berbagai benda yang ada di sekitar kita itu sangat membantu kita dalam kegiatan sehari-hari. Kita lihat dulu yuk kegunaan benda. Yang pertama,
dari plastik. Ya, ini banyak sekali ya kegunaan benda dari plastik untuk kehidupan kita, itu sangat berguna sekali. Yang pertama, banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, lebih murah, kemudian lebih tahan lama dan lebih ringan ya. Ketika kita menggunakan plastik, kita lebih mudah untuk menggunakannya. Tapi jangan lupa untuk plastik sampahnya agar dibuang di tempatnya ya. Kemudian ini adalah contoh benda yang dari plastik, yaitu ember, gayung, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian benda dari kayu. Kegunaannya benda dari kayu adalah yang pertama mudah diperoleh dari alam. Nah, benda dari kayu ini sangat banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita. Kemudian lebih kuat dan lebih tahan lama. Nah, ini dia contoh benda yang dari kayu. Yang pertama ada kursi, meja, dan lemari. Ini sangat berguna sekali untuk ketika di rumah ya. Kemudian yang ketiga ada benda dari kaca. Kegunaan benda dari kaca, yang pertama lebih mudah dibersihkan, lebih membuat ruangan lebih terang, kemudian membuat tampilan rumah lebih cantik. Tapi di dalam benda yang terbuat dari kaca itu memiliki kelemahan. Yang pertama mudah pecah, kemudian permukaannya sangat licin. Maka dari itu, anak-anak lebih berhati-hati ya ketika menggunakan benda dari kaca atau benda dari kaca yang lainnya. Nah, ini dia contoh benda dari kaca yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada gelas, cangkir, dan cermin. Nah, anak-anak ketika menggunakan benda ini, Ibu harap lebih hati-hati ya. Kemudian yang ketiga, itu ada benda dari kertas. Kegunaan benda dari kertas, pertama membuat buku, kedua membuat majalah, ketiga untuk alat pembersih, sebagai alat pembungkus juga. Dan anak-anak di rumah memiliki buku kan? Nah, buku itu terbuat dari kertas, berguna untuk anak-anak menulis di buku tulis. Nah, ini dia contoh benda dari kertas, yaitu buku tulis, buku komik, dan lain-lain ya. Nah, itu saja untuk pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Simak terus ya videonya, video berikut-berikutnya. Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.